Assalamualaikum, di sini saya akan membahas tugas soal latihan bahasa Indonesia. 1. Pembahasan dan pertukaran pendapat mengenai suatu hal dengan saling memberi alasan untuk mempertahankan pendapat masing-masing disebut. Jawaban A. Debat. Alasannya, debat adalah kegiatan adu argumentasi antara dua pihak atau lebih yang memiliki pendapat berbeda tentang suatu topik. Dalam debat, setiap pihak berusaha mempertahankan pendapatnya dengan memberikan alasan, data, dan bukti yang logis. 3. Pernyataan tersebut dapat digolongkan ke dalam bagian. Jawaban B. Argumen. Bagian ini berisi alasan atau penjelasan untuk mendukung suatu pendapat. Karena pernyataan tersebut menyampaikan penjelasan logis tentang makna suatu istilah, dalam hal ini, debat. 5. Pernyataan berikut yang terdapat kata hubung konjungsi adalah. Jawaban B. Menurut saya karena masyarakat kita masih belum sadar lingkungan. Kalimat yang mengandung kata hubung, konjungsi. Konjungsi adalah kata penghubung antar kata, frasa, atau kalimat. Cermati dialog berikut untuk menjawab soal nomor 79. Pro. Saya sangat setuju. Tujuannya bukan hanya untuk menyelamatkan APBN, melainkan juga untuk menyelamatkan penyelenggaraan kegiatan negara lainnya seperti pelayanan kesehatan, pendidikan, sosial, ekonomi, dan lainnya. Kontra, saya tidak setuju. Menurut saya kebijakan kenaikan harga BBM kurang tepat untuk saat ini, karena akan menambah beban rakyat yang sedang menghadapi berbagai tekanan ekonomi seperti kenaikan harga pangan. Selain itu juga akan mengakibatkan efek berantai terhadap harga kebutuhan pokok rakyat. 7. Isu yang dibicarakan pada dialog tersebut tentang kenaikan. Jawaban C. Harga BBM. Karena dialog membahas pro dan kontra terhadap kebijakan kenaikan BBM. 9. Makna, efek berantai, pada kalimat tersebut adalah. Jawaban B. Saling berkaitan. Efek berantai adalah ungkapan yang berarti dampak yang timbul secara berurutan dari suatu kejadian atau tindakan, di mana satu peristiwa menyebabkan peristiwa lain, dan seterusnya. 11. Berikut pernyataan yang dapat dijadikan materi dalam sebuah debat adalah. Jawaban A. Pro kontra ujian nasional. 1. Mengandung dua sudut pandang atau lebih, pro dan kontra. 2. Bersifat kontroversial atau masih menjadi perdebatan di masyarakat. 3. Dapat didukung dengan argumen logis dan bukti. 13. Tulisan yang berkisah mengenai kehidupan seseorang dan ditulis oleh orang lain disebut. Jawaban A. Biografi. Biografi adalah tulisan yang mengisahkan kehidupan seseorang, yang mencakup jawaban A. Biografi hidup, pengalaman, prestasi, hingga tantangan yang dihadapi, dan ditulis oleh orang lain. Cermati biografi berikut untuk menjawab nomor 15-17. 1. W.S. Rendra bernama asli Willy Brordu Surendra Broto Rendra lahir di Solo, Jawa Tengah pada 7 November 1935. 2. Rendra menempuh pendidikan sastra Inggris Universitas Gadjah Mada lalu mendapat beasiswa melanjutkan studi di American Academy of Dramatical Art, New York, USA, 1964 hingga 1967. 3. Dikenal oleh banyak sastrawan, budayawan dan seniman, karya W.S. Rendra disejajarkan dengan Hairil Anwar. 4. Selain karyanya, almarhum, Rendra piawai dalam membacakan sajak serta melakonkan seseorang tokoh dalam dramanya sehingga membuatnya menjadi seorang bintang panggung yang dikenal oleh seluruh anak negeri hingga ke mancanegara. 5. Sebagai sastrawan dan penyair ternama, ia dijuluki sebagai burung merak. 15. Pernyataan yang tepat berdasarkan biografi tersebut adalah. Jawaban C. Rendra mendapat beasiswa selama 3 tahun di Amerika. Dalam teks biografi tokoh W.S. Rendra, disebutkan bahwa ia melanjutkan studi di American Academy of Dramatic Arts karena mendapatkan beasiswa. 17. Kata rujukan yang terdapat pada kalimat kelima adalah. Jawaban D. Iya. Kata rujukan adalah kata yang mengacu pada kata lain sebelumnya atau sesudahnya, biasanya untuk menghindari pengulangan. Kata rujukan bisa berupa kata ganti orang ia, dia, mereka, beliau, DLL. Kata penunjuk ini, itu, tersebut, DLL. 19. Hal yang patut diteladani dari tokoh Kartini adalah. Jawaban D. Keinginan haus akan ilmu pengetahuan.
Era Kartini adalah tokoh emansipasi wanita Indonesia yang dikenal karena perjuangannya dalam memperjuangkan hak perempuan, terutama dalam hal pendidikan. Meskipun pada masa itu perempuan tidak memiliki banyak kesempatan untuk belajar, Kartini menunjukkan semangat dan keinginan yang besar untuk terus belajar dan memperoleh ilmu pengetahuan. Bahkan setelah ia tidak lagi diperbolehkan bersekolah secara formal. 21. Letak perbedaan pembuatan teks biografi dengan menulis teks jenis lain adalah. Jawaban. Fakta dan data pendukungnya. Perbedaan utama teks biografi dengan jenis teks lain terletak pada penggunaan fakta dan data yang akurat. Teks biografi merupakan teks non-fiksi yang menceritakan kisah hidup seseorang berdasarkan fakta, baik yang berasal dari narasumber langsung maupun dari dokumen atau catatan sejarah. 23. Tujuan membaca sebuah biografi tokoh ternama adalah. Jawaban. C. Meneladani tokoh dalam biografi yang dibaca. Tujuan utama membaca biografi tokoh ternama adalah untuk mengambil pelajaran dan meneladani sikap, perjuangan, nilai-nilai, serta karakter positif dari tokoh tersebut. Cermati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 24-26. Energi mencipta puisi. Mencipta puisi. Oke, semudah membalikan cangkang aura-kura yang melangkah tertatih menuju sungai. Mencipta puisi. Seperti menjangkau buah di ujung ranting, tak pandai mengira kerapuhan dahan alamat badan akan jatuh dan puisi menjadi luruh meski kau mampu menghadirkan kata-kata dan mendakwa kata-kata itu adalah puisi. Tetap saja kau hanya berhasil mencipta kura-kura yang tersandung dan aliran sungai yang tak berhasil menemu muara. Sementara buah masih riang terjuntai semisal gerak daun basah di rantingnya. Dahan lebih dulu menjatuhkan engkau. Padang, 2012. 25 majas alegori puisi tersebut terdapat pada. Jawaban. A. Baris pertama bait pertama. Puisi, energi mencipta puisi, menggunakan alegori, yaitu majas yang menggunakan perumpamaan atau cerita simbolik untuk menyampaikan makna yang lebih dalam. Baris, mencipta puisi tak semudah membalikan cangkang kura-kura, menggambarkan bahwa proses mencipta puisi bukanlah hal yang mudah. 27. Cermati ciri-ciri puisi lama berikut. Tiap bait terdiri atas 4 baris, larik, baris pertama dan kedua disebut sampiran, baris ketiga dan keempat disebut isi. Tiap baris terdiri atas Agustus 12 suku kata. Bersajak ABAB. Ciri-ciri tersebut adalah puisi lama jenis. Jawaban. A. Pantun. Pantun merupakan jenis puisi lama yang memiliki ciri khas terdiri dari 4 baris per bait, bersajak ABAB, dan dibagi menjadi 2 bagian. 2 baris pertama sebagai sampiran dan 2 baris berikutnya sebagai isi. Cermati puisi lama berikut untuk menjawab nomor 29 dan 30. Wahai Ananda, dengarlah pesan pakai olehmu, sifat anak jantan bertanggung jawab dalam perbuatan, beban dipikul pantang dielakkan. 29. Berdasarkan cirinya, puisi lama tersebut termasuk jenis. Jawaban. Syair. Syair adalah puisi lama yang berisi nasihat, cerita, atau ajaran, dengan ciri khas. Setiap bait terdiri dari 4 baris, semua baris berisi isi, tidak ada sampiran, dan memiliki pola rima atau sajak AAA. Artinya, akhir setiap baris bersajak sama. Karena puisi tersebut akhirannya bersajak sama, jadi itu termasuk syair. Armati puisi berikut untuk menjawab soal nomor 31 dan 32. Cinta dalam setengah blues. Cinta, katamu, adalah tangga nada dan kau pun mulai menyusun not. Buta ku dengar piano itu berdenting. Garing ada suara saksofon. Monoton mungkin kau tak mengerti, cinta bukan partitur biasa, tak bisa dimainkan dari la lalu berhenti sebelum si. 31. Lari ku dengar piano itu berdenting. Garing disebut. Jawaban. A. Gaya bahasa. Larik, ku dengar piano itu berdenting. Garing, mengandung gaya bahasa. Majas, karena menggunakan pilihan kata yang bersifat puitis dan imajinatif. Tabah dahan. Dia saksikan embun yang tadi pagi singgah diam-diam menghilang kemana entah. Dia saksikan daun yang beberapa waktu baru tumbuh, tahu-tahu sudah luruh. Dia saksikan juga bunga belum lama kuntum lalu mekar dan mahkotanya pun tersebar. Adalah angin kerap menggodanya, agar kelak, dia lebih tabah jadi kayu bakar. 33. Kata singgah dalam puisi tersebut adalah. Jawaban. A. Diksi. Diksi, yaitu pilihan kata yang digunakan oleh penyair untuk menciptakan kesan tertentu, menggambarkan suasana, atau membangun makna dalam puisi. Judul buku,
mengamati dan membangun karakter anak berdasarkan golongan darahnya. Pengarang, Desy Wanda. Penyunting, Maloedin Sitanggang. Penerbit, Cerdas Sehat. Tahun terbit, 2011. Cetakan pertama, Juni 2011. Tebal buku, 675 halaman. ISBN 9786029857870. 35. Identitas buku tersebut termasuk jenis buku. Jawaban, B. Non-fiksi. Karena buku yang membahas karakter anak berdasarkan golongan darah termasuk dalam jenis buku non-fiksi karena berisi informasi nyata, ilmiah, dan bisa dijelaskan secara logis. Buku non-fiksi adalah buku yang isinya berdasarkan fakta, data, penelitian, atau kejadian nyata dalam kehidupan. Buku yang ditulis oleh duo sejarawan M. Saleh Majid dan ABD Rahman Hamid ini merupakan karya yang hendak menjawab kegundahan yang umumnya menimpa para ahli sejarah, mengenai adanya tuduhan bahwa sejarah merupakan ilmu yang hanya berisikan deskripsi tentang cerita masa lampau dan tidak memiliki arti apa-apa bagi kehidupan manusia masa kini juga masa yang akan datang. Bahkan untuk kalangan postmodernisme, sejarah tidak ditempatkan sejajar dengan ilmu-ilmu sosial, tetapi sebagai pengetahuan saja. Sejarah masa kini mengalami perkembangan yang pesat karena penuturnya semakin bertambah, minat dan pemosisian sejarah yang juga dianggap penting karena mampu merangkai urutan-urutan peristiwa yang sangat membantu ilmu-ilmu lainnya dalam rekonstruksi keadaan sosial yang melatar belakangi kelahirannya atau hadirnya sebuah fenomena sosial. Sejak munculnya karya dari Thomas Kuhn mengenai tentang paradigma, tsunami perubahan paradigma tidak luput menimpa sejarah, bahkan membuatnya menjadi semakin bias. Pandangan dari Georg Ritzer yang mengemukakan bahwa sosiologi sebagai ilmu berparadigma ganda, menasbihkan overmapping sosiologi pada ilmu-ilmu lainnya tidak terkecuali dengan sejarah, sehingga lahirlah sosiologi sejarah. Sebaliknya lalu muncul aliran-aliran sejarah baru sesuai dengan bidang-bidang yang dapat saja dimasukinya. Sebagai contoh muncullah sejarah sosiologi. Sosiologi sejarah dan sejarah sosiologi walaupun sebenarnya merupakan salah satu pencapaian atas pengembangan daya pikir manusia, tetapi telah membuktikan betapa biasnya batas-batas pengetahuan masa kini sedikit membuat pembaca ataupun pengusungnya menjadi bingung atasnya. 37. Berdasarkan isinya, cuplikan teks di atas termasuk jenis buku. Jawaban, B. Non-fiksi. Karena buku yang membahas sejarah dan ilmu sosial termasuk dalam kategori non-fiksi karena isinya berdasarkan fakta, data, dan kajian ilmiah. 38. Makna sejarawan pada teks tersebut adalah. Jawaban, D. Orang yang menekuni dan mempelajari bidang ilmu sejarah. Sejarawan adalah istilah untuk orang yang secara profesional menekuni, mempelajari, meneliti, dan menulis tentang sejarah. Mereka menganalisis peristiwa-peristiwa masa lalu berdasarkan bukti atau sumber-sumber sejarah, seperti dokumen, arsip, artefak, dan catatan lainnya. Cermati paragraf berikut untuk menjawab soal nomor 40-42. Pada bab akhir dalam buku ini dikemukakan hal-hal yang berkaitan dengan perawatan pohon anggur dewasa dari berbagai penyakit. Hama yang biasa menyerang tanaman anggur antara jain tungau, ulat, belalang, dan rayap. Hama yang menyerang tanaman anggur dapat diatasi dengan akarisida dan insektisida, sedangkan penyakitnya dapat diatasi dengan fungisida. 41. Judul yang tepat sesuai dengan paragraf tersebut adalah. Jawaban, C. Cara mudah merawat anggur. Judul teks yang baik harus mencerminkan isi atau topik utama dari teks tersebut. Karena isi paragraf menjelaskan cara merawat pohon anggur, termasuk mengenali hama dan cara penanggulangannya, maka judul yang paling sesuai adalah Cara Mudah Merawat Anggur. Judul ini mencakup aspek utama yang dibahas dalam isi, yaitu perawatan dan pengendalian hama tanaman anggur. 1. Pada novel ini, penulis menggunakan bahasa yang mudah dimengerti. 2. Selain itu, banyak pelajaran hidup yang dapat diambil dari kisah hidup tokoh terutama tentang mimpi. 3. Namun, novel ini terlalu banyak memunculkan konflik. 4. Pembaca seolah menemukan titik jenuh dan dapat menebak akhir cerita. 5. Pada akhir ceritanya pun juga tidak dijelaskan apa yang terjadi pada kedua tokoh utamanya. 43. Kutipan resensi tersebut memaparkan tentang. Jawaban, C. Kelebihan dan kekurangan buku. Dalam resensi, salah satu unsur penting adalah penilaian terhadap kelebihan dan kekurangan karya yang diulas. Dalam kutipan yang diberikan, terlihat bahwa penulis menyampaikan hal positif, bahasa mudah dipahami, banyak pelajaran hidup,
serta kritik, terlalu banyak konflik, akhir cerita tidak jelas. Kedua aspek ini merupakan penilaian objektif yang biasa dijumpai dalam resensi buku. 45. Sinopsis novel dapat dipahami sebagai. Jawaban, B. Ringkasan novel. Sinopsis adalah ringkasan cerita dari sebuah karya fiksi, seperti novel atau film. Tujuannya adalah memberikan gambaran umum tentang isi cerita, tokoh, konflik, dan alur cerita tanpa membocorkan akhir cerita secara lengkap. Sinopsis biasanya digunakan sebagai pengantar sebelum membaca keseluruhan cerita, dan sering ditemukan di sampul belakang buku. 47. Berikut teks-teks yang dapat dijadikan resensi adalah. Jawaban, D. Novel, cerpen, drama. Resensi adalah ulasan atau penilaian terhadap sebuah karya untuk mengetahui kelebihan, kekurangan, serta nilai dari karya tersebut. Perempuan bernama Yusin itu duduk selonjor di bangku kayu di samping gubuknya, menunggu. Di pangkuannya, bocah berkulit kusam adalah anaknya, pulas tidur. Yusin mengelus rambut dan memandangi wajah bocah usia 8 tahun itu, terbenah hidupnya di perkampungan belakang pasar sayur. Hari-hari puluhan tahun. Malam dingin dan gelap. Cahaya yang menyelinap dari sela-sela gubuk yang berdiri tak beraturan itu tak sanggup menembus pekat asap pembakaran sampah yang habis tersiram hujan. Becek. Air menggenang di mana-mana. Parit kecil yang berkelok di samping gang sempit menebarkan aroma sayur busuk. Kaleng bekas menumpuk kardus dan sampah plastik. Seekor nyamuk hinggap di ruas tengah ibu jari kaki Yusin. Menghisap darah lewat pori kulit sambil nungging. Dengan susah, Yusin mengusir makhluk bermulut lancip itu. La tidak berani menepuknya karena takut bocah di pangkuannya terjaga. Sudah beberapa hari tidak mau tidur di dalam gubuk. 49. Kutipan novel tersebut merupakan bagian. Jawaban, E. Awal cerita. Dalam kutipan, diperkenalkan tokoh utama, Yusin dan anaknya, suasana, hujan, serta latar tempat, gubuk dekat pasar. Ini adalah ciri khas bagian awal cerita, yang berfungsi untuk memberikan konteks kepada pembaca mengenai siapa tokohnya, di mana cerita terjadi, dan dalam suasana seperti apa. Awal cerita bertujuan membangun pemahaman awal sebelum memasuki konflik utama dalam alur.